Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. Salah. Nah. Halo semuanya, gue Dayat dari Gadget Talk dan di video ini gue akan bahas pengalaman selama pakai Realme 6 Pro yang gue jadiin sebagai daily driver. Dan di video ini juga gue akan bahas mengenai pendapat kalian kalau Realme 6 Pro itu kemahalan atau malah kemurahan. Karena banyak juga dari kalian yang bilang kalau Realme 6 Pro kemahalan, Realme udah gak murah lagi. Dan juga ada yang bilang kalau harganya gokil. Nah, jadi kita akan bahas aja itu benar atau enggak dan sekalian kita buktiin kalau HP ini worth it atau enggak di harga 4 jutaan. Nah, kita bahas dulu definisi dari kata kemahalan. Kalau kita kutip dari KBBI sih, kemahalan itu harganya jauh melebihi harga pasar. Jadi bukan karena harganya yang udah nggak 3 jutaan lagi, tapi spesifikasinya yang kita bandingkan dengan smartphone lain yang ada di pasaran. Karena di harga 4.499.000, Realme 6 Pro udah kasih layar IPS 6,6 inch, beresolusi Full HD+, dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 dan 90Hz loh. Apakah ada brand resmi lain di Indonesia yang bawa layar 90Hz di budget 4 jutaan? Belum ada kan? Nah, jadi disinilah definisi murah bisa diartikan. Karena HP yang refresh rate di atas 60Hz itu harganya di atas 9 jutaan. Di layar 90Hz, scrolling di HP ini berasa jadi lebih smooth dan lebih ngebut dibandingkan layar HP 60Hz. Jadi berasa kayak HP flagship aja. Tapi sayangnya, yang gue rasain tuh brightness dari layarnya berasa agak kurang cerah. Apalagi kalau dibawa ke sinar matahari yang terik. Layarnya jadi agak kewalahan aja, tapi kalau dipakai untuk nemenin aktivitas kalian di rumah aja, kayak main game ataupun nonton film di rumah, layarnya udah cukup oke kok. Jadi ya stay at home, jangan keluyuran kalau nggak penting. Nah, karena layarnya ini masih pakai panel IPS, jadi Realme 6 Pro nggak bisa pakai fingerprint in display. Alhasil Realme gabungin power button yang bisa juga dipakai sebagai fingerprint. Apakah kayak gini bagus? Well, balik lagi ke selera sih. Buat gue yang terbiasa pakai fingerprint display juga tetap gak permasalahkan itu, karena penempatannya pas banget di jempol kanan gue. Responnya juga ngebut dan akurat. Ada juga face unlock dengan menggunakan kamera selfie-nya, responnya sama-sama ngebut, tapi gak seaman fingerprint-nya sih. Terus kalau kalian masih mau bilang mahal, coba cek dulu deh hardware-nya. Karena Realme 6 Pro pakai SoC Snapdragon 720G yang punya performa ngebut dan bisa libas game berat sekalipun. Lagi-lagi kita harus bandingkan lagi dengan pasar smartphone kalau masih mau bilang mahal. Karena di budget 4 jutaan masih belum ada kan yang pakai SoC ini. Anyway, di sisi performa emang berasa ngebut banget. Mulai dari buka banyak aplikasi, scrolling di Instagram, dan main game di grafis tinggi juga masih aman. Tapi gue ngalamin dua isu nih. Pertama, frame drop saat keluar dari game. Performanya jadi berasa nge-lag pas keluar dari game. Tapi kayaknya cuma masalah software deh. Untuk ngakalinnya juga gue harus clear recent apps atau restart HP-nya setelah main game. Setelah itu balik lancar jaya lagi sih. Nah, kedua ada di gyroscope-nya. Pas gue main PUBG, gyronya berasa kurang sensitif dan berasa ada sedikit delay. Dan terakhir untuk masalah sensitivitas layar, pas gue coba main real drum sih aman-aman aja, contohnya kayak gini nih. Tapi terlepas dari dua isu itu, gue berasa puas banget dengan performanya, termasuk dengan performa baterai juga. Gue kira layar 90Hz di HP ini bisa bikin baterainya boros, karena kapasitasnya bukan termasuk yang terbesar untuk kelasnya. Tapi setelah gue pakai lebih dari 1 minggu, gue agak shock juga sih, karena SOT yang didapat bisa tembus sekitar 7-8 jam dalam penggunaan berat ala gue. Itu pun gue pakai dual SIM dan GPS yang aktif terus, jadi baterainya aman banget untuk dipakai dalam 1 hari full. Tapi kalau misalkan kalian lebih barbar dari gue, tetap santai, karena cas di HP ini pun juga ngebut dengan charger 30 watt flash charge. Cas dari 0 sampai 100% cuma butuh waktu sekitar 1 jam doang. Ngebut banget kan di kelasnya. Sama kayak desain Lightning Blue di HP ini, bodi belakangnya aja udah mencerminkan kalau HP ini punya performa yang gahar banget, kayak petir.
Tapi gue yakin sih dengan desain kayak gini pasti ada yang suka, atau ada juga yang bilang lebay. Karena banyak juga orang yang lebih suka desain HP polos yang lebih kalem. Tapi menurut kalian gimana? Keren gak desain HP kayak gini yang ada petir-petirnya gitu? Oke, sekarang kita bahas kameranya. Gue penasaran banget kamera di HP ini karena Realme punya jargon Pro kamera dan Pro display di HP ini. Tapi apakah benar-benar Pro? Kalau dilihat dari jumlah kameranya sih emang berasa kayak Pro. Karena total ada 6 kamera di HP ini, 2 sebagai kamera selfie dan 4 di kamera belakang. 4 kamera di sini pun punya tugas masing-masing. 64 megapiksel sebagai kamera utamanya, terus juga ada lensa ultrawide untuk foto yang lebih luas, lensa tele buat kalian yang suka zoom, dan lensa makro untuk foto dengan jarak yang super dekat. Untuk hasil fotonya kayak gini nih, detail dan ketajamannya tuh yang gue suka. Ciri khas Realme banget, dynamic range-nya yang cukup oke, tapi untuk warnanya kurang natural sih, sedikit lebih gonjreng aja. Terus gue ngerasa kamera-kamera HP sekarang tuh pada naikin shadow. Jadi untuk di bagian warna hitam, hitamnya tuh gak pekat, jadi agak bias-bias gitu. Di zoom sampai 5 kali pun detailnya masih bisa dilihat. Di mode portrait sih udah rapi, tapi lagi-lagi skin tone yang kena imbas jadi rada pucat gitu. Tapi ya sabilah biar muka kelihatan jadi putih juga kan. Untuk di kondisi malam hari sih udah cakep, tanpa night mode pun langit gak kelihatan hitam banget, masih kelihatan lah walaupun gak jelas. Tapi kalau dipakai night mode, objek yang gelap bisa jadi lebih terang dan cahaya yang over diminimalisir agar pencahayaan bisa jadi pas. Nah, gue tuh suka banget sama hasil foto dari night mode kalau ketemu lampu kuning. Hasil dari warm tone-nya tuh jadi enak banget dilihat, dan kamera ultrawide-nya juga bisa pakai night mode. Di beberapa kondisi hasil warnanya sama sih dengan kamera utama, tapi ada juga yang hasilnya jadi jomplang banget. Di kamera depannya udah ada wide angle juga yang bisa dipakai untuk dapatin hasil selfie yang lebih lebar. Dengan konsekuensi hasilnya yang gak setajam kamera utama dan warna yang lebih natural dibanding kamera belakang. So, ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme 6 Pro di kamera belakangnya. Ini resolusi 1080p 60fps. Kenapa nggak 4K? Karena 4K-nya cuma mentok di 30fps dan gak sestabil ini. By the way, ini gue nggak pakai mode ultra steady ya, jadi gue harus langsung aja. Gimana menurut kalian? Oh, kayak gitu. Nah, ini untuk kamera depannya cuma mentok di 1080p 30fps. Gue belum hidupin ultra steady-nya, dan kalau dihidupin kayak gini, hasilnya kayak gini. Tapi kok bandingan yang tadi ya, merasa ada guncangan gitu. Ya, gimana menurut kalian? Overall di budget 4 jutaan kamera ini udah bagus banget, tapi yang jadi PR untuk Realme adalah soal warna yang masih kurang natural dan kondisi low light yang over processing. Oke, terakhir kita bahas softwarenya. Sekarang Realme pakai UI mereka sendiri yang mereka namai Realme UI yang berbasis Android 10. Tampilannya sih mirip banget dengan ColorOS terbaru, dan kalau dibandingkan dengan ColorOS sebelumnya, UI-nya jadi jauh lebih simpel, agak mirip stok Android lah, tapi tetap mempertahankan fitur yang banyak. Fitur yang paling gue suka sih dark mode, karena bisa buat UI-nya jadi lebih adem aja di mata. Tapi sisi minusnya yang kayak gue ceritain tadi, masih ada bug performa yang lumayan ngeselin. Tapi yang namanya bug software sih harusnya bakalan fix di update mendatang. Oke, seperti biasa gue akan kasih kekurangan dan kelebihan dari HP ini. Kelebihan pertama, layar 90Hz, performa ngebut, kamera oke, chargingnya cepat, dan terakhir harganya termasuk murah. Nah, kalau kekurangannya, layar yang kurang cerah, gak ada NFC, body fingerprint magnet banget, dan software yang masih ada bug. Udah, itu aja sih kekurangannya. So, kesimpulannya, worth it gak sih Realme 6 Pro di harga 4.499.000? Apakah benar kalau HP ini mahal? Well, sesuai dari definisi kemahalan yang udah gue sebutin tadi,
Kayaknya agak pantas kalau HP ini dibilang kemahalan, karena di budget 4 jutaan belum ada HP yang bawa layar 90Hz dan SoC ngebut Snapdragon 720G. Jadi dari dua hal itu aja gue udah bisa bilang kalau HP ini termasuk murah. Dan di sektor lain pun HP ini udah oke banget. Dari mulai desain, kamera, baterai, dan juga charging. Semuanya gak ada masalah, kecuali kalian emang cari HP dengan layar AMOLED yang lebih vivid. Ataupun pengguna yang gak bisa lepas dari NFC, HP ini kurang cocok untuk kalian. Oke, jadi segitu aja dulu untuk video kali ini. Semoga menjadi referensi untuk kalian yang mau beli Realme 6 Pro. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk terus memberikan kalian informasi seputar teknologi. Gue Dayat,